Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita merasakan damai sejahtera ya, itu harapan kita ya. Karena walaupun keadaan saat ini mungkin di luaran agak mengkhawatirkan, tapi bersama-sama Tuhan kita tetap merasakan damai sejahtera. Tak terasa saat ini sudah hari Rabu lagi Bapak Ibu, ya kita akan bersekutu lagi bersama-sama dengan jemaat GKI Sorok Genen yang lain di rumah masing-masing. Kita dengan sukacita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu saat ini yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita juga kerinduan kepada kami saat ini, sehingga saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja, sehingga kami juga boleh menerima berkat-Mu pada hari ini untuk pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita boleh membuka HP kita. Kita percaya bahwa ini bukan karena kebetulan, tetapi ada kerinduan di dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah memanggil kita saat ini. Kita akan pujikan melalui NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Baitnya yang pertama saja kita pujikan 2 kali. Saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada kerinduan di dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kita memberikan yang terbaik dalam diri kita kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, memberikan yang terbaik tidak mesti harus berlebihan. Kita memberikan yang terbaik, apa yang ada dalam diri kita itu sudah cukup bagi Tuhan. Ya, dengan segala kerendahan hati kita, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, juga tentunya kepada sesama di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu pujian nomor 189, Pegang Tanganku, baitnya yang pertama dan keenam kita pujikan.
Ya Bapak Ibu. Perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persekutuan tengah pekan pada hari ini kita awali terlebih dahulu dengan doa agar di dalam persekutuan ini kita mendapatkan perlindungannya. Mari saya hantarkan. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia. Pada hari ini ya Bapa, kami bersama keluarga-keluarga GKI Sorogenen pada hari ini menerima firman dari persekutuan tengah pekan. Kiranya ya Bapa, jauhkanlah dari segala gangguan, jauhkanlah daripada segala godaan, dan bukalah mata hati kami dan bukalah telinga kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang akan Engkau firmankan, sehingga sesuai dengan firman-Mu kami bisa melakukan kehendak-Mu saja. Bapa, bila di dalam kami mengikuti persoalan ini terselip dosa-dosa, kiranya Bapa mengampuni dan menjauhkannya. Doa yang singkat ini ya Bapa kami aturkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persekutuan tengah pekan pada hari ini kita awali dengan membaca firman Tuhan yang akan kami ambilkan dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman-Nya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem,
Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Demikianlah bacaan singkat dari Alkitab kita yang pada hari ini akan kita gumuli bersama. Sampai sejauh mana Tuhan memerintahkan kepada umatnya agar kita selalu taat pada apa yang Tuhan firmankan. Untuk itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah ketahui bersama, siapapun orangnya, baik orang dunia maupun anak-anak Tuhan. Apa yang saya katakan di sini orang dunia, itu orang yang selalu mengandalkan kekuatan, selalu mengandalkan kepandaian, selalu mengandalkan kepintarannya hidup di dalam dunia ini. Tapi yang saya maksud anak-anak Tuhan, yaitu orang yang tidak pernah lepas dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pada saat ini, kita semua tahu bahwa situasi dunia yang begitu mencekam, kita sebagai orang-orang yang dikatakan orang dunia tadi, semua paling pada berlomba untuk mengadu kepandaian dan kekuatan untuk mengatasi situasi ini. Tapi hanya satu, Bapak Ibu, yang kami butuhkan pada saat ini, yaitu ketaatan dan kedisiplinan. Di dalam kita menghadapi pandemi corona dan COVID-19 ini, tanpa ada kedisiplinan dan tanpa ada ketaatan, sebagai manusia, sepandai apapun itu orang, sepintar apapun itu orang, tanpa kita menaati peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah, kita tidak disiplin dengan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, jauh dari kerumunan. Itu semua hanya perintah-perintah supaya kita menaati. Tapi saudara, kalau memang kita nggak mau menaati itu, apa yang akan terjadi? Hari lepas hari makin bertambah orang-orang yang kena virus pandemi corona ini. Itu hanya baru perintah duniawi. Nah, di sini tadi saya mengatakan anak Tuhan dan anak dunia. Lah, kalau anak-anak Tuhan, bagaimana kalau kita tidak mengikuti perintahnya Tuhan? Orang mengikuti perintahnya duniawi aja, kalau kita nggak mengikuti kita bisa seperti itu. Nah, pada hari ini saya akan lebih tepat kalau saya ambil tema bahwa ketaatan membawa pemulihan. Pada saat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, sangat manusiawi kalau orang dunia pada bingung.
pada resah. Bahkan tidak hanya orang dunia, orang anak-anak Tuhan pun, kalau kita tidak pernah mau menaati perintah-perintahnya Tuhan, tidak pernah mau disiplin dengan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, pasti kita akan resah dan bingung. Karena apa? Maju kena, mundur kena. Enggak keluar, enggak makan, kalau keluar kena virus. Enggak keluar, enggak dapat duit, kalau keluar kita bisa pencemaran. Inilah kira-kira apa yang terjadi kalau ini terjadi pada orang-orang dunia, anak-anak Tuhan. Orang-orang anak-anak Tuhan, bukan orang dunia, tapi anak-anak Tuhan. Kalau kita enggak mau mengikuti, kita enggak mau taat, kita enggak mau disiplin dengan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lewat firman-Nya mengajarkan kepada kita untuk taat akan perintah-perintahnya. Hal ini memang kalau kita tidak mau menaati apa yang telah Tuhan firmankan, seharusnya kita sadar sesuai apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Saya akan ambil suatu contoh di dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu. 10 orang yang menderita kusta, dia mengendaki kesembuhan. Mereka dengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di sini. Dia berusaha untuk mencari tempat agar mereka bisa berteriak kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Artinya orang itu memohon kesembuhan daripada Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan, hei kamu sembuh. Hei orang-orang kamu sudah tahir. Tidak. Jawabannya, pergilah bawa dirimu di hadapan para imam. Tunjukkanlah dirimu di hadapan para imam. Artinya Tuhan itu meminta sampai sejauh mana ketaatan Anda, ketaatan Bapak Ibu semua terhadap firman Tuhan tadi. Kalau menurut permintaan dari orang kusta tadi, orang minta sembuh kok malah saya suruh pergi. Tuhan akan menguji sampai sejauh mana iman Anda terhadap Tuhan. Tuhan itu menguji, taat enggak Anda dengan firman-firman Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang-orang kusta itu menaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang mereka minta. Orang dia minta sembuh kok malah dia suruh pergi. Menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan para imam. Tapi kalau mereka taat, mereka sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan, yang terjadi belum mereka sampai ketemu para imam, mereka semua sudah tahir, Bapak Ibu. Tahir sakitnya artinya tahir itu sudah sembuh dari 10 orang kusta tadi. Karena dia taat kepada Tuhan, apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka, mereka tidak pusing. Wong aku minta sembuh kok aku suruh pergi. Ya udah pokoknya kita harus ikut, tunduk apa yang Tuhan perintahkan, taat. Akhirnya apa? Mereka mendapat pemulihan dari kehidupan mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati apa yang telah kita terima di depan tadi, Alkitab mencatat ketika 10 orang itu berteriak, mohon balas kasihan kepada Tuhan di dalam ayat 13, tapi dalam ayat 14 mereka sebelum bertemu dengan para imam,
tahir semua. Karena itu semua ketaatan. Itulah kira-kira kesimpulan kita di dalam kita menerima firman Tuhan. Itu kita harus taat, harus disiplin. Alkitab mencatat kita ketika 10 orang itu tahir, Tuhan Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu. Itu hanya untuk menguji sampai sejauh mana firman imanmu tentang ketaatanmu kepada Tuhan. Maksud dari pergilah tunjukkan dirimu itu sama saja dengan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa terhadap Tuhan, kita harus jujur. Sebab Tuhan Yesus itu, orang-orang kusta itu pun, kalau tanpa kejujuran mereka tidak akan sembuh. Sehingga kalau kita menghadap Tuhan, itu kadang-kadang kita tuh terus terang aja suka basa-basi. Saya katakan basa-basi itu apa? Coba ingat kalau kita pas berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon Tuhan melepaskan saya dari permasalahan. Tapi yang diucapkan itu hanya permasalahan. Ya Tuhan mau tahu dari mana permasalahanmu. Tunjukkan saya itu punya masalah, aku baru berantem sama si A. Harus terus terang ngomong sama Tuhan. Barulah Tuhan akan memberi. Itulah yang saya maksud disiplin di dalam berdoa. Tuhan berilah berkat untuk kami sehingga kami bisa tercukupi. Kebutuhan kami hari ini, apa butuhmu hari ini? Kalau emang gak punya beras itu bilang, Tuhan saya gak punya beras. Sehingga Tuhan tuh tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak mesti harus Tuhan minta beras, Tuhan akan memberi beras. Enggak. Bukan berarti dalam seperti itu. Tapi kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, mau terus terang di hadapan Tuhan, biarpun Tuhan toh mengatakan, dia sudah terus terang, aku sakit kusta, kasihanilah kami. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah, tunjukkan. Itu maksudnya tuh ini tadi. Kalau kita berhadapan di hadapan iman, kita mengatakan apa sejujurnya yang kita butuhkan. Gak usah kita suka basa-basi, cari bahasa yang enak lah. Supaya Tuhan senang mendengarnya, itu malah gak kena. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, tentu akan timbul pertanyaan, mengapa banyak umat Tuhan tidak mau mengakui bahwa mereka punya satu kebutuhan atau satu masalah. Jangan harap kalau Tuhan mau mengabulkan permintaan, kalau kita tidak mau mengakui, mau berterus terang kepada Tuhan. Tidak mau menyatakan permasalahan kita terhadap Tuhan. Dengan tidak adanya pengakuan satu masalah berarti tidak juga perlu pertolongan Tuhan. Berarti kalau kita bicara tidak terus terang dengan Tuhan, berarti hanya separuh hati kita meminta pertolongan. Enggak bakalan kita ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau kita menghadap Tuhan harus dengan sepenuh hati. Kalau bahasa Jawa itu kanthi gumolonging manah. Dengan sepenuh hati kita menghadap Tuhan. Itu kira-kira tema kita. Taatilah. Ketaatan membawa pemulihan. Bapak Ibu yang kasih, seharusnya kita akui di hadapan Tuhan masalah yang sedang kita gumuli serta memohon petunjuk dan pertolongannya. Masalah yang sedang kita gumuli serta mohon petunjuk dan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolongnya. Tetapi bagi yang berseru kepada Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Hanya saja
Apakah kita mau taat akan perintah-perintah Tuhan? Apakah kita mau taat tentang petunjuk-petunjuk dari Tuhan atau tidak? Sebab seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dan sering membandingkan besarnya persoalan dengan kuasa Tuhan. Wah Tuhan, aku punya persoalan seperti ini, tapi kuasamu kok hanya seperti ini. Orang itu sering menggandeng, aku berharap untuk mendapatkan ini, tapi yang didapatkan cuma ini. Itu sering. Kalau itu yang terjadi, jangan harap Anda akan mendapatkan pemulihan dalam hidup Anda sehari-hari. Saya dan saudara hari lepas hari selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan duniawi. Untuk itu marilah serahkanlah semua permasalahan, semua kejadian terhadap diri kita kepada Tuhan agar semuanya mendapat pertolongan dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu renungan persekutuan kita yang kita terima bersama. Kami mohon kiranya apa yang telah kami terima kita renungkan kembali. Benarkah, sudahkah kita taat kepada perintah Tuhan? Untuk itu marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan kembali untuk mohon di dalam doa syafaat. Akan saya hantarkan. Maha besar Bapa kami yang senantiasa selalu berada di dalam kerajaan surga. Pada hari ini ya Bapa, Tuhan telah membuka hati kami sehingga kami dapat menerima apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami bisa melakukannya di hari lepas hari nanti. Untuk itu ya Bapa, kami mohon ampun segala dosa-dosa kesalahan kami ya Bapa. Karena kami senantiasa tidak pernah mau terbuka di hadapan-Mu. Karena kami tidak mau terus terang di hadapan-Mu Bapa. Tapi mulai saat ini Bapa, kami membuka untuk Tuhan apa yang harus kami perbuat, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Dan Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa bersama-sama mendengarkan di rumah kami masing-masing karena keadaan sesuatu hal yang belum bisa diselesaikan. Atau mungkin saudara kami dalam keadaan sakit. Atau mungkin saudara kami masih dalam keadaan di perjalanan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Demikianlah Bapa, dan bila di dalam kami mengikuti persekutuan tengah pekan pada hari ini terselip dosa-dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Inilah doa yang singkat ini kami aturkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kita yang sudah disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Budi Purnomo. Ya, kita mengucap syukur mempunyai Tuhan yang maha baik, yang selalu membimbing dalam kehidupan kita. Tentunya jika kita sudah menerima berkat Tuhan, kita akan melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita juga mau menjadi berkat bagi sesama dengan menunjukkan kesaksian hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita yang kesemuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian melalui NKB nomor 183, Dulu Ku Mencari. Baitnya yang pertama dan keenam kita pujikan. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pujian ini, maka persekutuan kita pada Rabu ini sudah selesai. Bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah pimpin persekutuan kami pada saat ini, dari awal hingga akhirnya, dan kami juga sudah menerima berkat dari Engkau Tuhan. Kiranya dengan pimpinan-Mu kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.